Nomor 6. Oke, ini menarik nih. Kombinasi kodon triplet dari 4 basa nitrogen. Kesannya kata-kata ini ribet banget ya. Kombinasi kodon triplet. Gue coba ini buzzwordnya dulu. By the way, lu ada yang tahu kata-kata buzzword artinya apa? Buzz itu artinya apa? To infinity and beyond. Buzz itu kalau the zamannya Yahoo Messenger sering kan ketika di buzz itu kayak ping gitu kan. Nah, buzzword itu biasanya dipakai untuk lu bikin tulisan di internet atau di jurnal. Misalnya gue pengen bikin tulisan tentang robot. Gue nggak tulis robot, gue tulis kata drone. Karena ini lagi populer. Jadi tulisan gue lebih gampang dicari sama Google. Atau misalnya gue cari, sekarang lagi populer apa? Tahun 80-an yang populer kata-kata atom. Terus tahun 2000-an yang populer kata-kata nano. Terus sekarang yang populer misalnya kata-kata apa ya? Apa? Kata-kata subur. Fertile gitu. Jadi kayak kata-kata ini tuh buzzword-nya untuk tulisan supaya muncul di Google. Oke. Tapi gue bilang ini kata-kata buzzword ini kata-kata yang ribet. Kombinasi kodon triplet dari 4 basa nitrogen sesuai pasangan dalam rekayasa genetik cukup untuk memberikan kode semua asam amino yang ada di alam. Jadi kayak gini nih. Kalau misalnya sebelumnya gue bilang ya bahwa misalnya ini DNA, rantai DNA, ATG, bukan U, sorry. CTG, CAA, AGC. Lawannya TAC, ini GAC, G. Lawannya berarti TCG. Nah sekarang kalau ini gue bilang 5 aksen, ini 3 aksen, yang ini juga kebalikannya. Sekarang yang gue baca adalah yang atas. DNA, RNA polimerase akan baca bagian sini. Misalnya, ini gue gambar ada RNA polimerase yang ngebaca ini. Nah inilah yang sering soal salah. Sekarang gue pede banget bilang bahwa buku-buku Indonesia itu kebanyakan salah di bagian ininya. Oke, karena biasanya mereka bilang bagian yang dibaca ini adalah bagian sense kan. Ini bilang buku Indonesia. Ini adalah bagian namanya anti sense kan. Oke, sekarang kita ikutin dulu konsep ini. Alasannya apa? Ketika gue tanya berapa orang, iya wajar lah, kan yang dibaca berarti yang sense dong. Sense kan make sense gitu. Oh ya udah, oke. Berarti sekarang kalau misalnya gue terusin di bawah kode-kodenya, gue tulis kode mRNA-nya di bawah di sini ya. ATG, mRNA-nya jadi apa? Tinggal baca yang bawahnya kan. Cuma diganti T-nya jadi U kan. U, AC, terus jadi GAC, selama nggak ada T, gue terus GUU sama UCG. Nah, kode mRNA ini, tiap 3 kode ini namanya adalah kodon kan? Oke, sekarang kodon akan mencari apa? Mencari antikodon kan? Ketika dia nyari antikodon, gue pindahin dulu ke kanan supaya gue bisa bikin RNA polimerasenya. Cut. Oke, sekarang gue taruh sini. Ketika gue pindahin ke kanan, ini akan dibaca sama ribosom. Ribosom akan nyari tRNA yang kodenya lawannya ini kan. Kalau UAC lawannya apa lagi? Lawannya adalah A, U, C kan. Lihat yang ininya lagi kan. Terus ini gerak ke sini, lawannya apa? Oh ya, AUG. Ini lawannya adalah C, U, G. Oke, 2 dulu ya. Nah, sekarang biasanya tabel yang dibuat oleh genetisis, oleh ahli genetik, biasanya mereka bikin tabelnya kayak gini nih. Gue sendiri nggak hafal. A, T, G, C. Sorry, bukan T. U, A, U, G, C. Ini A, U, G, C. Sebelah sini adalah A, U, G, C. Tabel ini mengacu pada keberadaan kodon. Jadi yang berpengaruh adalah kodenya si kodon. Jadi misalnya gini. Oke, misalnya gini. Gue mau nyari nih, UAC ini kodenya apa sih? UAC ini sebenarnya artinya apa sih? Cara nyari gini. U kodon pertama, gue taruh sini, gue bedain ya spidolnya supaya lo tahu cara. Kalau misalnya di soal dikasih tabel lo bisa bacanya. U terus kodon kedua apa? A. Oke, berhenti sampai sini. Terus di sini ada ini. UA berarti ini kan ketiga kan, UAU atau UA yang lain-lainnya kan. Kalau UAC berarti UA sama C di bagian sini kan. Oke. Berarti kodon-kodon di sininya itu punya posibilitas ada berapa? 1, 2, 3. Masing-masing bisa diisi A, U, G, C. Ini bisa diisi A, U, G, C. Ini juga bisa diisi A, U, G, C. Dan boleh berulang. Berarti 4 pangkat. Kok malah taruh sini? 4 pangkat 3 kan? Which is 64 kode kodon. Tapi sebenarnya yang dipakai adalah cuma 20 macam asam amino.
Oke, gue balik ke soal sini. Kenapa sih hal kayak gini buku Indonesia salah? Karena gini. Sebetulnya kalau mau tahu, yang dibaca oleh mRNA, mRNA tuh yang ini kan, kodenya apa? UAC kan? UAC ini kodenya siapa sih? Kodenya yang, oke, gue sekarang pakai spidol yang beda. Apakah kodenya si atas atau kodenya yang bawah? Yang bawah kan? Walaupun yang dibaca yang atas, ternyata kode mRNA itu merefleksikan ini kan, yang bawah ini kan. Nah, makanya di genetik itu dibilangnya bahwa yang genetik yang benar, bagian bawah ini yang benar. Seluruh dunia. Bagian bawah adalah sense, karena itulah yang dibawa informasinya ke luar untuk dibaca oleh ribosom. Sedangkan yang atas adalah yang dibaca oleh RNA polimerase adalah anti-sense, karena cuma dibaca doang, toh nanti yang diterjemahin yang bawahnya. Berarti sekarang ya kalau ada pembuat buku atau penerbit yang dengar rekaman ini, ya tolong dibetulkan. Yang betul adalah yang dibaca oleh RNA polimerase itu adalah anti-sense. Sedangkan yang di bawahnya adalah yang sense, justru yang kodenya diituin. Oke, balik ke soal. Berarti kalau gitu 3 kode ini bisa dong 64. Iya, karena asam amino aja cuma ada 64, asam amino aja cuma ada 20. Berarti sisa gimana? Ya ada yang double-double misalnya AUG, AGC, ACC itu sama-sama mengkode metionin, asam amino yang sama. Jadi ada yang double-double kan? Oke, betul di sini. Sebab kombinasi 4 basa nitrogen menjadi codon triplet akan menghasilkan 16 jenis codon. Enggak, harusnya 20. Oh sorry, bukan 20 jenis codon. 64 jenis codon yang akan mengkode 20 asam amino. Oke, ini salah. Betul salah? C.